Well, hello everyone. I'm Gibran Arjuna, your English teacher. And today, you will learn English lesson with me by using this video. For today, our topic is about simple present tense. Simple present tense is the most common verb tense in English. And over 50 of verbs in English are in this tense, so it's a really important tense to be learned. And also, the simple present tense can describe action that happen regularly. This means the things that we do again and again, things we do every day, every week, or it can be every month. This can be routines and habits, and also things that are currently, always, or generally true. Nah, jadi di simple present ini adalah the most common verb yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Kemudian simple present tense ini bisa juga digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang sering kita lakukan. Bisa jadi itu dari hari ke hari, kegiatan rutin per minggu atau per bulan. Nah, untuk kegiatan seperti itu kita bisa menggunakan tenses dalam bentuk simple present. In general, there are two kinds of sentences in simple present tense. The first one is nominal sentence, and then the second one is verbal sentence. The first nominal sentence is a linguistic term that refers to a non-verbal sentence or that use a to be, just like is, am, and are as the predicate. Nah, jadi di kalimat simple present itu terbagi dua. Yang pertama itu ada kalimat nominal, yang kedua kalimat verbal. Nah, kalimat nominal itu sendiri adalah kalimat yang tidak memiliki verb di dalam kalimatnya atau kata kerja. Nah, di lain sisi dia menggunakan to be sebagai predikatnya. Nah, for example, I am an English teacher. I am an English teacher. Nah, I di sana itu berfungsi sebagai subjek, am berfungsi sebagai to be atau di dalam predikatnya, and an English teacher sebagai complement of the subject, seperti itu. Nah, kemudian di kalimat nominal ini juga bisa dibagi dalam tiga tipe. Yang pertama positif, yang kedua negatif, yang ketiga interrogative, seperti itu. Nah, untuk yang kalimat negatifnya seperti contoh tadi, I am an English teacher, itu tinggal kita tambahkan not-nya menjadi I am not an English teacher. Kemudian kalau dirubah menjadi kalimat tanya, tinggal kita letakkan to be-nya di depan. Am I an English teacher? Oke, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk to be yang lainnya seperti is, itu digunakan untuk third singular person, untuk kata ganti orang ketiga, seperti she, he, dan it. Nah, kalau yang are digunakan untuk subjek yang lebih dari satu, seperti you, kalian, atau kamu juga bisa you are, we are, and they are, seperti itu. Okay, the second one is about verbal sentence. Okay, verbal sentence is a sentence that use verb as the predicate. And also we use verb one in this simple present tense. Nah, jadi yang kedua itu adalah kalimat verbal yang mana adalah kalimat yang menggunakan kata kerja sebagai predikatnya. Dan kita juga menggunakan verb satu atau tipenya verb one di kalimat simple present tense ini. Nah, verb one itu contohnya seperti go, speak, write, run, and etc. Nah, for example, I speak English. I speak English. Oke, just like that. Nah, saya berbicara bahasa Inggris. Oke, I di sana itu sebagai subjek, speak-nya itu verb atau kata kerjanya sebagai predikat, dan juga English itu sebagai objeknya. Oke, seperti itu. Kemudian juga ada beberapa tipenya, ada yang tadi positif, kemudian menjadi kalimat negatif. Kita bisa ubah menjadi kata bantu do or does. Kalau misalnya dia subjeknya itu satu, nah kita gunakanlah does. Kalau lebih dari satu kita gunakan do. Pengecualiannya untuk I. Walaupun I itu satu, kita tetap gunakan do. Nah, for example yang tadi, I speak English. Nah, kalau kita rubah menjadi kalimat negatif, dia menjadi I do not speak English. Oke, kalau kita rubah menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya, do I speak in English? Oke, seperti itu. Nah, kemudian untuk third singular person, oke, seperti she, he, it, atau satu nama orang, itu ada aturan menggunakan akhiran s. Nah, for example, Cindy speaks English. Okay, Cindy speaks English. Okay, so we put an s after the verb. Nah, kita tambahkan akhiran s karena dia kata ganti orang ketiga. Nah, ada aturan menggunakan akhiran s. Oke, seperti itu. Jadi untuk kata kerjanya
diberi akhiran S. Kemudian untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatifnya juga seperti tadi. Seperti yang teacher sebutkan, kalau misalnya dia kalimatnya negatif, kita harus menggunakan do atau does. Nah, karena dia third singular person itu biasanya satu orang, kita gunakanlah does. For example, yang tadi, Cindy does not speak English. Atau misalnya kita sambung langsung boleh, Cindy doesn't speak English. Oke, seperti itu. Kalau kita rubah menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya, does Cindy speak English? Oke, apakah Cindy itu bisa berbicara bahasa Inggris? Oke, seperti itu. Well, that's all our lesson for today. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini tentang simple present tense. As I explained to you just now, there are two sentences in the simple present tense. The first one is nominal sentence, yaitu kalimat yang tidak memiliki kata kerja atau menggunakan to be, is, am, dan are sebagai predicate-nya. Nah, jadi tadi ada juga 3 jenis kalimatnya. Kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nah, di kalimat positif itu kita contohkan tadi I am an English teacher. Kemudian kalau dirubah kalimat negatif tinggal kita tambahkan not setelah to be-nya. I am not. Kemudian di kalimat interrogatif atau kalimat tanya kita letakkanlah am-nya di depan. Am bla 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 diakhiri dengan tanda tanya seperti itu. Kemudian the second one is verbal sentence, verb. Nah, kalimat yang memiliki kata kerja sebagai predicate-nya. Nah, kita berikan contoh tadi Cindy speaks English, seperti itu. Nah, ada aturan di mana kalau dia subjeknya satu orang, kita tambahkan akhiran S. Cindy speaks, seperti itu. Nah, kalau subjeknya lebih dari satu orang, tidak perlu menggunakan atau menambahkan S di akhir kata kerjanya. Kecuali untuk I tetap I speak. Nah, tapi kalau satu orang yang lain, misalnya Cindy atau hanya Andy, itu ditambahkan akhiran S, menjadi speaks. Kemudian untuk kalimat negatifnya, itu kita ada kata bantu do sama does. Nah, do digunakan untuk subjek yang lebih dari satu. Misalnya you, they, and we. Nah, I juga menggunakan I do. Nah, walaupun dia satu, tapi I tetap I do. Kemudian does digunakan untuk subjek yang hanya berjumlah satu orang. Misalnya she, he, atau it. Atau satu nama orang seperti Cindy tadi atau Andy tadi. Nah, kemudian untuk kalimat di interrogatifnya, nah kita bisa gunakan do atau does di depan. Nah, kemudian ditambahkan dengan kalimat penanyanya diakhiri dengan tanda tanya seperti itu. Oke, don't forget kita bisa berbahasa karena terbiasa. So, make sure you always practice your English every day. That's all from me and see you on the next video.